warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Yusuf Cahyana Putra, pembimbing dari tim season SDN Tapan Tanjung Sari. Di sini saya akan memenuhi tantangan bulan Agustus, yakni Market Day. Tapi sebelum saya memaparkan hasil laporan saya, berikut adalah tampilan wawancara dan pelaksanaan pembuatan produk saya. Oke, alhamdulillah hari ini saya akan melaksanakan wawancara dengan salah seorang pedagang langganan saya ya di sini. Selamat pagi Bu, dengan Bu siapa? Ibu Nur Hayati. Oke, Bu Nur Hayati. Saya ingin bertanya-tanya tentang wawasan dan pengalaman Ibu berdagang. Ibu berdagang sudah dari tahun berapa, Bu? Kalau untuk memulai berdagang itu dari tahun 2020. Kalau untuk buka toko ini sendiri. Iya. Seperti itu. Tapi kalau untuk dari dulu itu dari awal tahun 98 juga kita udah jualan. Oke, alhamdulillah. Kalau misalkan produk-produk di toko ini udah ada produk apa aja, Bu? Kelihatannya ini ramai sekali ya, Ibu. Ini olahan pangan buatan asli Cirengit. Ini kita beli lagi dari produksi, kita beli jual di reseller. Ya, seperti itu. Reseller. Nah, ini kalau ini kaos mangset produksi sendiri yang sudah dijalani dari tahun 2008. Nah, ini jual dari online, jual juga di tempat sini. Ini kayak produk-produk sendal, buku kita ya beli dari pasar. Oh, reseller juga. Jadi kebanyakan produk-produk di sini reseller ya, Bu. Ya. Tapi kalau misalkan yang dipajang-pajang ini reseller juga nggak, Bu? Enggak, kalau ini produksi sendiri. Ini kayak kemeja cutball. Ini kemeja dari bahan cloud. Ini bahan wrinkle. Oke, kalau misalkan dari berlihat di sini ya, kalau misalkan lihat domisili mah, di sini kan termasuk kampung. Apakah emang produk-produk seperti ini laku gitu di daerah sini? Kalau produk ini kita jual bukan di kampung ya, kita jual untuk daerah perkotaan karena kita sistemnya online. Karena online itu tidak hanya produk orang kampung yang beli, tapi orang-orang kota juga banyak. Nah, kalau dari perkampungan itu kebanyakan ke seragam sekolah di kita produksinya. Dari sini alhamdulillah laku. Oke, alhamdulillah selain Ibu jualan di toko juga, Ibu juga menjual, bekerja sama dengan penjual online ya. Nah, kalau misalkan dari toko sendiri, kalau misalkan ketimbang jualan online, berapa sih kisaran keuntungan yang Ibu dapat dari hasil jualan ini? Kalau dari jualan online ya? Dari enggak, yang offline. Kalau offline itu ya alhamdulillah sih rata-rata kalau per minggu itu per minggu untuk bersihnya kadang-kadang 300 dapat. Kalau toko ya. Ya. Seperti itu. Tapi kalau online gimana? Kalau dari online kita itu rata-rata per hari kalau lagi ramai itu dari 500 sampai 1 juta itu dapat per hari. Oke, jadi cuan banget ya. Kalau misalkan itu alhamdulillah. Misalkan ini saran-saran terakhir, harapan atau keinginan Ibu yang ingin disampaikan untuk para pendengar literasi semua, untuk yang ingin memulai bisnis atau berdagang juga, bagaimana tips, saran, atau apa yang ingin Ibu sampaikan? Silahkan. Sebenarnya kalau untuk jualan, kita itu memulai dari awal dengan modal kecil, tapi kalau ulet tekun kita jalani, insya Allah akan menjadi besar dan mau mencoba segala sesuatunya dari awal dan mencoba produk-produk baru agar kalau produk lama kadang-kadang kan ketinggalan, kalau produk baru insya Allah memenuhi kemauan pasar, seperti itu. Oke, terima kasih ya Ibu saran-sarannya. Itu hasil wawancara saya bersama Ibu Nur selaku pedagang usaha fashion dan serba ada ya di daerah SDN Tapan Tanjung Sari. Sekian, terima kasih. Oke, saat ini saya sudah berada pada sesi pembuatan produk. Adapun setelah melakukan wawancara bersama pedagang, saya terinspirasi untuk menjual produk-produk yang berbau jadul. Adapun produk yang saya pilih adalah produk-produk mainan tradisional, di mana target pasar saya adalah anak-anak sekolah. Di sini saya sudah membeli. Caranya itu pertama saya membuka aplikasi, saya membeli produk-produk ini melalui all shop. Dan adapun produk yang saya beli dan dipilih untuk dijual adalah permainan tradisional. Pertama ada parasut-parasutan. Selanjutnya ada tongkat yang memanjang, lupa lagi saya namanya apa ya. Terus selanjutnya ada kipas cantik.
dan terakhir adalah kelereng. Nah, kelereng dan satu lagi ternyata lupa, ada peluit pemanggil burung. Nah, dari produk-produk ini nanti saya masukkan ke dalam sebuah kotak, di mana kotak ini akan saya bawa untuk digunakan pada market day hari ini ya. Produknya saya masukkan ke sini semuanya. Nah, nanti siap untuk dijual di hari ini. Adapun harga-harga produk yang akan saya jual hari ini adalah berkisar Rp1.000 yang cocok untuk di kantong anak-anak. Mari kita ikuti kegiatan market day saya. Ini saya akan melaksanakan market day, tapi market day-nya berhubung cuaca di luar sedang hujan, jadi kita akan market day-nya di dalam kelas. Nah, para yang lihat semua di sini ada jualan ya. Jualannya nanti kalian yang mau beli boleh beli. Ini mainan tradisional yang dari zaman dulu Bapak beli ya. Pertama di sini ada seling burung ya. Ini di sini cara mainnya gini nih. Ini 2000 ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya ada tongkat panjang. Ini 1000-an harganya, tinggal dilempar nanti memanjang sendiri. Betul kan? Yang mana tadi? Lagi. Ya, ini yang ini nih. Terus selanjutnya ada paparasutan nih. Ini juga permainan tradisional di mana dilempar ke atas. Lama-lama ya. Terus selanjutnya ada kipas. Kipas ini juga harganya murah meriah, cuma 1000-an. Ini dibeli bisa jadi kipas, jadi kayak bunga. Pilih yang bagus aja ya kalau jelek yang dibeli. Nah, ini bunganya biasanya beda-beda ya. Ini kipas. Nah, kayak gini ya, ini kipasnya. Ini cuma 1000 aja. Ayo siapa yang mau beli sini? Pegang yang dibantu asisten tadi, siapa yang mau jualan roti bantu dok, pegang dok. Saya kameranya ke sebelah sini ya. Tapi yang pegang ini yang pegang. Kaleci ayah 1000 kilo. Badai meser kaleci. 2000 paraha. 2000 gram. Iya, Pak. Sok mangga milih kalecina. Tuh kali itu nu meser 1 setengah. Nah, oke nah. Video katingal menuju milihana. Apa para suka? Oke, Kakak rasukan untuk milih yang gambarnya yang mana kita? Tinggal itu oke, angsuran 1000. Oke, nuhun, mana naon? Kita sok pilih gambarnya seueur ya. Kayak masa and the door. Dipasang sok ambil aja. Yang udah kebuka di sebelah sini ya. Jadi aja nanti kalau udah kebuka bagus tinggal tukerin aja. Oke. Dipasangnya di yang ini di pinggir. Oke. Kalau nggak kebuka tukerin ya. Kalau nggak kebuka bagus tukerin ya. Besok milih-milih aja gambar. Iya nih. Minta angsulnya ini di kembalian. Salah narikin lagi gambar di mana? Belanja nih. Ya, angsulan 3000. Ini kembalian. Ini darah. 3000 ya. Ada tinggal ikut itu keluaran atau Mas Ruli. Oke, nuhun terus yang angsulan. Rep.
Bayar sabaraha? Ayo sabaraha? Bayar bayar nih, Pak. 5.000. Pak, iya Pak. Pak, dulu nih Pak. Pak, bisa 10. Sama yang ini aja. Pak, bisa lagi nih. Aku 2. Oke. Nih. Udah, sulingnya udah. Suling Pak, tidak. Pakai bahasa Arab. Pusing. Welcome guys. kayaknya udah oke. Bapak masa kipasnya hiji teh hayang mewek. Yang mau seri Ya. 2.000. Bapak, telepon sama. Murah. Wow, pusing kali guys. Pusing kali. Oke, itulah hasil jualan dari sini. Ini baru satu kelas. Nanti kita akan coba kesempatan selanjutnya di market day yang akan datang. Sekian, dadah. Oke, nuhun ya. Aduh, capek. Barusan telah dilakukan proses wawancara dengan para pedagang, pembuatan produk, dan proses market day yang dilakukan dengan keadaan terbatas, soalnya hari ini cuacanya hujan. Selanjutnya setelah saya merangkum kegiatan tersebut, saya telah melakukan laporan jurnal untuk kegiatan market day hari ini. Berikut adalah laporan tantangan bulan Agustus market day. Adapun hasil dari wawancara pedagang bersama Ibu Nur Hayati tadi dapat disimpulkan bahwa toko yang serba ada dari Ibu Nur Hayati itu telah berdiri dari tahun kurang lebih ya kalau tidak salah 2020. Ibu Nur Hayati juga menjalankan bisnis secara offline dengan penghasilan mingguan sebesar Rp300.000 dan melakukan pelaksanaan penjualan secara online bekerja sama dengan mitra dengan hasil omset bersih 500.000 per hari. Nah, dari dua strategi ini dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi usaha Ibu Nur Hayati yang katanya sudah melaksanakan proses jual beli ini dari tahun 1998. Nah, dalam wawancara itu juga Bu Nur Hayati memberikan pesan yang menginspirasi untuk para pembaca dan literat semua bahwa kalau misalkan untuk membuat bisnis tinggal kita berani memulai dan selalu menampilkan ide yang baru, dan yang paling penting jangan pernah menyerah untuk ulet, selalu menekuni bisnis yang akan dijalankan. Nah, dari sini juga saya juga terinspirasi karena produk-produk yang dijuali warung atau kios Bu Nur Hayati sendiri kebanyakan produknya beragam ya, random, tidak cuma satu produk saja, tapi kebanyakan Bu Nur Hayati tidak membuatnya sendiri tapi membeli dari produsen dan menjualnya kembali atau dikenal dengan istilah reseller. Nah, di sini juga saya terinspirasi untuk menjual produk tidak harus membuatnya. Saya terpikiran untuk target pasar saya adalah para siswa pelajar di SDN Tapanunjung Sari. Dari sana saya terpikir untuk menjual hal yang menarik bagi anak-anak, yakni adalah mainan. Namun mainan tentu saja sangat random dan luas sekali. Akhirnya saya untuk meningkatkan kearifan lokal, saya akan menjual produk-produk mainan tradisional yang zaman dahulu dari saya kecil untuk dikenalkan kembali kepada anak-anak pada zaman ini. Nah, dari sini setelah caranya saya mencari lewat media sosial ataupun online shop, saya membeli dan melakukan pembayaran online, produk datang, akhirnya saya kemas secara satu persatu. Di sini jenis produknya yang saya jual ada kelereng. Di sini harga jualnya Rp1.000 untuk 3 pieces. Kipas warna-warni Rp1.000 untuk 1 pieces, terus peluit yang tadi ya itu Rp2.000 untuk 1 pieces. Selanjutnya ada papan parasutan itu harganya Rp500 per pieces, dan yang terakhir adalah salome atau tongkat yang bisa memanjang, itu harganya Rp1.000 per pieces. Nah, dari sini kalau misalkan kita hitungkan keuntungan, adapun modal produknya itu adalah Rp59.000 dengan omset dari hasil penjualan tadi jika terjual semua ya. Jika terjual semua adalah 218.000 diperoleh dari hasil apa? Dari tadi
membeli produk seharga 59 lereng 100 pieces. Kalau misalkan dijual 1.003 jadi 33.000 dengan lebih satu ya. Selanjutnya ada kipas warna-warni, itu isinya 100 pieces dikali 1.000 udah 100.000 itu. Selanjutnya ada peluit isinya 20 pieces, 20 kali 2.000 sama dengan 40.000. Selanjutnya ada parasutan ada dengan harga Rp500 untuk 50 pieces jadi 25.000. Nah, di sini juga ada salome tadi 20 pieces dengan harga Rp1.000. Ditotalkan dari kelereng seharga 33.000, kipas warna-warni 100.000, peluit 40.000, paparasutan 25.000 dan salome 20.000, diperoleh hasil bahwa omset penjualnya itu 218.000. Jika terjual semua akan mendapatkan keuntungan sebesar 159.000 setelah hasil omset penjualan dikurangi modal awal. Namun tentu saja kalau misalkan untuk mainan karena jumlahnya sangat banyak, karena wilayah sekolah juga tidak mungkin langsung 100% habis hari itu, produknya harus dijual untuk secara berkelanjutan. Adapun untuk hari ini saya mendapatkan bersih untuk hari ini aja untuk menjual satu kelas, alhamdulillah sudah mencapai 50.000 ya untuk satu kelas saja, karena tadi posisi kelas sekolahnya dengan dalam cuaca hujan, belum lagi dari kelas 1 sampai kelas 6 yang lain. Mungkin sekian laporan market day saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.